Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semangat pagi teman-teman. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Agung Setiawan. Ya, saat ini kita masuk kepada modul materi keempat. Ya, tidak terasa kita sudah masuk ke materi yang keempat. Ya, pada materi yang keempat ini kita akan pelajari bagaimana kita punya banyak toko dan aman. Ya, saya selalu menggaung-gaungkan, saya selalu bilang bahwa ini adalah cara yang tepat, cara yang terbaik. Seperti itu, dan ini adalah legal. Ya, selalu saya ulang-ulang terus supaya juga lebih banyak lagi orang yang paham gitu ya. Kita tahu untuk mendapatkan banyak rezeki, tentu kita harus lebih lagi membantu lebih banyak orang. Untuk mendapatkan rezeki, kita harus menyelesaikan masalah-masalah dari orang lain, masalah-masalah dari calon customer kita. Ya, jika mereka memiliki anak, ya anaknya bosen di rumah, itu adalah sebuah masalah. Itu adalah sebuah masalah di rumah, di setiap rumah, bahkan di setiap rumah di Indonesia, bahkan di setiap rumah di Cirebon, di setiap rumah di Surabaya, di setiap rumah di Kalimantan, di setiap rumah di Medan. Teman-teman bisa bayangkan, ini luas sekali pangsa pasarnya, target market kita luas sekali gitu. Jadi jika teman-teman di sini untuk bisa berjualan di Facebook Marketplace, itu potensinya adalah dari Sabang sampai Merauke. Dan dari Sabang sampai Merauke itu, Indonesia itu terdiri dari banyak sekali pulau, terdiri dari banyak provinsi, terdiri dari banyak sekali kota. Ya, teman-teman bisa ambil kota Cirebon, teman-teman bisa ambil kota Bandung, teman-teman bisa ambil kota Jabodetabek, teman-teman bisa ambil Semarang. Jadi ya, saya rasa tangan daripada teman-teman tidak akan cukup untuk mengambil semuanya. Ya, jadi diperlukan gerak cepat, diperlukan waktu dan tenaga, siapkan pikiran, ya kita ikhtiar untuk bisa memecahkan masalah daripada keluarga di Indonesia. Teman-teman kerjakan sendiri, jika bapak-bapak mau mengerjakan sendiri ya silakan, nanti juga bisa dibantu oleh anak-anaknya, karena kan saat ini juga anak-anak banyak di rumah. Istri, jika ibu-ibu mau mengerjakan pertama kali di awal, nanti juga bisa dibantu dengan anak-anaknya, mungkin juga dengan suaminya, ya, bapak-bapak dengan istrinya, gitu. Jadi kita harus mengambil kesempatan ini, bahwa ini adalah yang saya sudah bagikan, yaitu ini adalah ladang emas. Kita berjualan di Facebook Marketplace yang bisa bertahan antara 3 sampai 6 bulan ke depan. Jika kita memilih produk yang tepat, maka itu penjualan akan bisa bertahan sehingga kembali lagi bisa mendapatkan penghasilan, kita juga bisa mendapatkan dapur kita kembali ngebul seperti itu. Ya, jadi ini menurut saya adalah lebih mantap dari Pak Haji yang punya 5 toko ramai dan laris gitu ya. Kita melihat bahwa Pak Haji buka warung di pasar gitu ya, sama buka satu warung sehingga rame, kedua dan ketiga seterusnya. Tapi yang selalu saya tekankan adalah perbedaan daripada kita buka warung di offline dan di online adalah kita nggak perlu modal besar, ya kita juga tidak perlu rekrut staff banyak gitu kan, ya kita tidak perlu juga bayar kontrakan karena teman-teman hanya membutuhkan handphone dan juga kuota internet saja, ya tenaga dan waktu itu saja yang teman-teman sebagai modal tekad semangat untuk awal pertama kali mulai untuk jualan. Juga tidak perlu untuk bayar retribusi ya, tidak perlu juga ada aset berupa bangunan gitu ya. Jadi untuk bisa punya 5 toko itu kalau secara online tuh lebih cepat dan bisa besar itu cepat gitu.
Nah, di dalam toko itu pun kita bisa pajang produk-produk kita yang banyak, itu tanpa batas, ya. Kalau di online itu tanpa batas, ya. Untuk toko baru, saran kami adalah coba upload 5 foto dulu per hari, seperti itu. Nah, kalau kita ingin memiliki cabang, beberapa cabang, ya kita harus fokus dulu kepada satu toko. Teman-teman fokus dulu ke satu toko, teman-teman dengan kesungguhan, teman-teman bangun toko tersebut, ya, pelihara dengan baik, ya, layani customer dengan baik, gitu kan. Kita juga melayani harus dengan sungguh-sungguh, seperti itu, sehingga customer kita balik lagi, dan juga reputasi kita di toko kita baik, ya, di hadapan Facebook, gitu. Jadi lama-lama toko kita akan semakin naik. Jadi kita harus benar-benar melayani customer dengan baik, seperti itu. Nah, jadi saat ini kita bekerja sama dengan Facebook, gitu ya. Facebook ini ibarat kata tuan tanah, seperti itu. Kalau misalnya di usaha offline, dia tuan tanah, dia yang punya pasar, seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya tentu kita harus menghormati tuan tanah tersebut. Kita harus menghormati Facebook yang memiliki peraturan-peraturan di pasar, ya, peraturan-peraturan di marketplace yang tidak boleh kita langgar. Misalnya satu hari langsung upload 30 foto, 50 foto, 100 foto. Nah, itu biasanya Facebook kurang begitu senang. Jadi kalau misalnya Facebook kurang begitu senang, lebih baik kita menghindari. Ataupun jika kita tidak menghindari, kita tetap melakukan, tapi dengan trik yang lain, dengan cara-cara yang lain. Kita nggak boleh mundur, kita harus memikirkan apa sekiranya yang bisa kita, cara teknik yang bisa lolos daripada jebakan pembatasan daripada Facebook, seperti itu. Kita pun harus menghormati Facebook sebagai pemilik lahan, gitu. Jadi nanti saya akan bagikan beberapa tips, beberapa cara, strategi dari kami sendiri, sehingga kita bisa menghormati Facebook sebagai pemilik lahan, seperti itu, supaya toko kita aman, ya kan. Kita kan mau buka toko tuh berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan setahun ke depan kita mau toko kita di Facebook Marketplace tersebut tetap buka. Karena apa? Supaya kita juga mendapatkan penghasilan dan pendapatan terus-menerus. Seperti itu. Gitu. Jadi bagaimana? Jadi pertama-tama adalah kita harus bangun dasar. Bangun dasar supaya toko kita tetap aman. Ya, jadi ini saya akan bagikan bagaimana supaya toko kita itu bisa aman. Ini materinya, ya, materinya banyak sekali. Nanti juga saya akan bagikan kepada teman-teman di sini. Cara-caranya adalah, ya, jika teman-teman sudah membaca modul gratis dari saya, ya, pertama kali teman-teman tentu mendapatkan modul gratis dari saya, ya. Di modul gratis dari saya itu, saya di situ sudah membagikan cara trik bagaimana supaya akun toko kita di Facebook itu aman, seperti itu. Tapi itu masih dasar, seperti itu. Nah, saat ini saya akan membagikan teknik gitu, teknik terakhir terupdate yang sudah kami lakukan, dan itu terbukti aman-aman saja sampai saat ini. Dan ini saya bagikan di modul utama ini, seperti itu. Jadi ya, ini untuk membuat toko teman-teman itu ya bisa aman, bisa menghargai, menghormati peraturan dari Facebook, sehingga kita bisa buka toko di Facebook Marketplace itu hanya seminggu 2 minggu, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan setahun ke depan, seperti itu, ya. Ya, cara satu-satunya adalah untuk toko baru, ya, saran saya upload, ya, 5 foto dulu per hari. Ini toko baru, ya. Toko baru saran saya tuh 5 foto aja dulu per hari nguploadnya.
Nah, selang seminggu baru naikkan 10 foto per hari di-upload. Nah, setelah itu saran saya ke depannya maksimal per hari itu kita ngupload 10 sampai 20 produk untuk aman. Jadi bagaimana caranya supaya kita mau banyak, misalnya gini, kita mau jualan mainan anak. Bagaimana caranya supaya mainan anak ini di suatu daerah kita mau menguasai satu daerah. Foto-foto produk kita ini bisa menguasai satu daerah. Misalnya kita mau jualan ke daerah Jabodetabek. Bagaimana Jabodetabek, foto-foto kita itu sering-sering dilihat oleh calon customer di daerah Jabodetabek. Ya mau nggak mau ya kita harus memiliki beberapa cabang, kita harus memiliki beberapa toko. Supaya apa? Supaya karena gini, karena di satu akun Facebook, di satu toko itu saran saya adalah sehari upload 10 sampai 20 foto produk untuk akun Facebook yang sudah agak berumur ya, beberapa minggu gitu. Untuk akun Facebook yang baru masih hitungan mingguan ya, saran saya sih coba upload 5 foto per hari, jangan terlalu lebih karena ya pasti akan bisa kena teguran daripada Facebook seperti itu. Nah, ini saya akan bagikan ya. Ini adalah ya setelah berkali-kali kami mencoba untuk menghindari checkpoint, akhirnya kita menemukan formula. Ya kemarin-kemarin kami terbentur dengan checkpoint, kita dapatkan checkpoint terus, kita selalu kami ini terus terang selalu membuat akun Facebook yang baru seperti itu ya. Hampir setiap hari kami terus membangun akun Facebook yang baru ya, bisa disebut berternak. Kita tahu kalau misalnya ada beternak kambing atau apa, semua kita ini adalah beternak toko di Facebook Marketplace. Jadi kami beternak akun Facebook. Jadi akun Facebook kami banyak. Kenapa? Karena kami setiap hari membangun terus, membuat terus dengan apa? Dengan modal kartu perdana saja. Ya kartu perdana kan cuma 3.000. Nah, ya kan? Nah, kalau misalnya akun perdana 3.000, dari 3.000 itu bisa menghasilkan misalnya profit satu hari adalah 50.000, wah udah baliknya udah berkali-kali itu. Kalau misalnya punya 10 kartu perdana bisa punya 10 toko, ya kan? Nah, kalau misalnya punya 10 toko itu sudah lumayan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa aman? Pertama itu ya buat akun Facebook itu di HP, siapkan kartu perdana yang udah diregis. Jadi jangan buatnya tuh di komputer atau di laptop. Kami bukan saran kami ini sudah kami lakukan sendiri ya. Itu buatnya itu di handphone. Ya, di handphone. Jadi handphone teman-teman di sini pasti semua sudah punya akun Facebook ya. Nah, akun Facebook yang utama dikeluarkan dulu, kemudian jangan login, dikeluarkan dulu, kemudian ada pilihannya buat akun Facebook baru. Nah, buat akun Facebook baru diklik aja, diklik di situ, nanti ikutin aja langkah demi langkahnya. Di situ ada tulisan buat akun Facebook baru, dia minta nama, masukkan nama, kemudian dia minta nomor HP, masukkan kartu perdana, ya terus kartu perdananya dimasukin lagi juga ke handphone. Kalau misalnya punya 2 handphone lebih baik ya. Jika tidak ada bisa dengan istri atau bapaknya dengan anak-anaknya ada 2, atau saya menyediakan 1 handphone untuk khusus OTP. Jadi setelah kita daftar akun Facebook itu nanti Facebook akan ngasih kode. Nah itu akan masuk ke handphone. Itu udah mulai. Nah berikutnya lagi adalah kami cuma masukkan 1 foto profil saja. Foto profil kita upload, kita bikin foto profil supaya apa? Supaya jangan kosong aja, karena kita di situ udah mulai nge-add 5 teman. Ingat, add untuk Facebook yang baru lahir, Facebook yang baru dibikin itu
add-nya 5 teman saja, jangan banyak-banyak, nanti kena peringatan dari Facebook. Facebook menyarankan 20-30 teman kalau di scroll, tapi saran saya 5 aja pilihnya ya. Nah setelah itu ya, setelah kita buat ya di handphone teman-teman ya, masuk ke pengaturan ya. Ini saya unjukkan via komputer saja ya. Ini via ini adalah Facebook. Ini masuk ke pengaturan ya, klik 2 ini ke pengaturan ya. Ini setelah Facebook baru lahir ya, akun Facebook kita baru lahir, akun Facebook kita baru terbentuk seperti itu ya, baru terbentuk ya. Ini biasanya saya di privacy ini biasanya postingan saya publik. Kenapa publik ya? Supaya calon customer kita percaya lah gitu kan ya, karena biasanya kalau tidak publik, misalnya teman ini yang baca postingan kita hanya teman-teman saja. Makanya biasanya kami tentu posting hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus gitu ya. Banyak coba cari di Google ya. Biasa kami posting ya hal-hal yang kata-kata motivasi Islami gitu ya. Jadi itu terbangun kepercayaan terhadap calon customer kami gitu ya. Jadi ini ya kami supaya semua orang bisa melihat postingan kita. Yang bisa melihat daftar teman itu saya rubah menjadi hanya saya gitu ya. Ini kan banyak semua hanya saya. Kenapa? Kan kita mau nge-add teman-teman. Biasanya kalau misalnya temannya cuma 5, itu biasanya orang lain enggan untuk menerima kita. Karena apa? Dia bisa melihat jumlah teman kita. Jadi ini dipilih hanya saya aja. Siapa yang bisa mencari menggunakan ini semua orang, biasanya saya ini belum kami ganti ya. Ini hanya saya aja. Ya. Kenapa begitu? Siapa yang bisa mencari menggunakan alamat email? Hanya saya. Kenapa? Ya karena ya kenapa milih hanya saya aja? Untuk menghindari spam kalau saya gitu. Dan ini siapa yang bisa menggunakan nomor telepon yang Anda berikan, bisa cari Facebook kita, yaitu untuk menghindari spam. Nah, lini masa dan penandaan, masuk lagi ke lini masa penandaan ini ya. Kalau ini siapa yang bisa posting di lini masa? Pilih aja hanya saya. Jangan pilih teman-teman boleh posting di Facebook kita, jangan. Nanti dia bisa spam macam-macam lah. Itu akan merusak kepercayaan daripada calon customer, merusak kepercayaan kredibel kita gitu ya. Nah, siapa yang bisa melihat postingan di masa depan? Ya, semua orang sama kayak tadi. Izinkan ini aktif. Nah, ini nonaktif. Nah, siapa yang bisa melihat postingan yang menandai Anda di lini masa? Biasanya ini saya hanya saya. Orang nggak boleh menandain kita. Biasanya nanti juga di spam seperti itu ya. Nah, ini biasanya juga saya hanya saya gitu ya. Nah, ketika nanti kita di tag itu akan masuk ke pemberitahuan di notifikasi. Ini saya aktifkan. Ini juga saya aktifkan nih. Tinjau tanda nge-tag orang di postingan kita sebelum muncul aktif gitu. Supaya apa? Supaya tidak di spam. Nah, jadi kita sudah mempercantik nih, memperbagus akun Facebook kita. Ini sudah kita setting dengan baik gitu ya, supaya bisa membangun kepercayaan dan bisa kredibel seperti itu. Oke, saat ini untuk membangun akun Facebook ya, ini adalah cara yang lebih up to date sekarang ini di 2020 ya, adalah cara yang paling terbaik saat ini. Setelah kami coba banyak-banyak hal, ini yang bisa kami dapatkan seperti itu, dan ini kami berbagi kepada teman-teman. Ini adalah
formula bagaimana akun toko kita, akun Facebook kita aman daripada ban Facebook gitu. Nah, saya sudahi dulu video berikutnya akan saya bagikan, saya akan jelaskan karena setiap video kita per 15 atau 20 menit ya supaya juga tidak jenuh. Di video berikutnya saya akan bagikan cara trik supaya lebih aman lagi. Seperti itu supaya akun Facebook kita lebih mantap lagi, lebih canggih lagi berjualan. Oke, terima kasih untuk waktunya.